Apa gunanya kita punya pikiran sendiri kalau setiap kali orang lain ngomong sesuatu, kita langsung setuju aja? Mungkin tanpa sadar, kita terlalu sibuk dengerin orang lain, sampai akhirnya lupa sama suara kita sendiri. Di video ini, kita bakal ngomongin hal yang bikin kita mikir ulang. Kenapa kita selalu percaya sama pikiran orang lain? Padahal kita punya otak buat mikir sendiri. Pernah nggak sih kita lagi ngumpul sama temen, terus semua pada setuju sama satu hal, dan walaupun di dalam hati kita nggak sepakat, kita malah diem aja, kayak ya udahlah ikut arus aja. Tapi bentar deh, apa kita pernah tanya ke diri sendiri, apa benar ini yang kita pikirin? Atau cuma karena semua orang mikir gitu, kita jadi ikut-ikutan? Tapi kenapa ya kita sering lebih percaya sama orang lain daripada pikiran kita sendiri? Kita takut dijudge, takut diasingin, takut dibilang salah. Tapi sebenarnya siapa sih yang ngerugiin kita? Orang lain atau diri kita sendiri karena nggak berani punya pendapat? Kita hidup cuma satu kali. Apa kita mau habisin waktu buat mikirin apa yang orang lain pikirin tentang kita? Atau lebih baik kita fokus sama apa yang kita yakinin? Orang-orang sukses yang kita lihat hari ini, mereka bukan yang ngikutin arus. Mereka adalah orang yang berani berpikir beda. Steve Jobs, Elon Musk, Oprah, mereka semua mulai dari nol dengan pikiran mereka sendiri. Kalau mereka takut buat beda, mereka nggak akan jadi siapa-siapa. Kita nggak harus langsung besar, kita mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, kamu punya ide baru, coba omongin. Kamu gak setuju sama sesuatu, speak up. Kamu gak perlu takut buat punya pandangan beda. Karena ketika kita percaya sama pikiran sendiri, kita ngebuka pintu buat jadi diri kita yang lebih kuat. Pernah kan kita ngerasa kayak lagi ngikutin jalan hidup orang lain? Kayak apa yang kita pikirin sebenarnya udah ke-influence banget sama pendapat atau opini orang di sekitar kita. Nah, ini nih yang sering banget kita alami tapi jarang kita sadari. Gimana kalau sebenarnya kita udah punya pemikiran sendiri, tapi akhirnya kita selalu percaya sama pikiran orang lain? Yuk kita bongkar bareng-bareng secara ilmiah dan psikologis kenapa hal ini bisa terjadi. Penjelasan ilmiah dan psikologis. Kebutuhan dasar manusia untuk diterima. Secara psikologis, otak kita itu memang didesain buat mencari persetujuan dari lingkungan sosial. Ini disebut dengan social conformity. Kita sering banget, bahkan tanpa sadar, mengikuti apa yang orang lain pikir atau lakukan karena otak kita ngerespon hal itu sebagai cara biar diterima di dalam kelompok. Dari zaman dulu, diterima sama kelompok itu penting banget buat bertahan hidup. Kayak kalau kita diasingkan dari suku, itu berarti bahaya. Jadi otak kita terbiasa untuk nggak berbeda terlalu jauh dari orang lain. Pengaruh peer pressure. Kalau kita selalu ikut arus pikiran orang lain, itu bisa jadi karena pengaruh peer pressure. Kita mungkin ngerasa takut dijudge, takut nggak diterima, atau takut dianggap aneh. Apalagi di era media sosial, di mana standar keren atau benar itu sering banget ditentukan sama pendapat mayoritas. Padahal, ketika kita selalu nurut sama pendapat orang, kita sebenarnya lagi kehilangan salah satu aspek penting dari diri kita, yaitu autonomi, atau kemandirian dalam berpikir dan mengambil keputusan. Ilmu neuroscience, otak terpengaruh oleh lingkungan. Dari sisi ilmiah, otak kita punya sesuatu yang disebut mirror neurons. Ini adalah bagian dari otak yang ngasih sinyal buat meniru apa yang orang lain lakukan atau pikirkan. Jadi, saat kita ngelihat orang lain punya pendapat atau bertindak dengan cara tertentu, otak kita secara otomatis mengaktifkan mirror neurons yang bikin kita lebih mudah menerima atau bahkan meniru pola pikir mereka. Ini alasannya kenapa kadang kita mikir, oh mungkin pendapat dia benar deh.
Padahal awalnya kita punya pikiran sendiri yang sebenarnya berbeda. Pengaruh confirmation bias. Ada juga yang namanya confirmation bias. Ini terjadi ketika kita lebih cenderung mencari atau mempercayai informasi yang sesuai sama apa yang udah kita percayai sebelumnya, atau yang lebih populer di kalangan kita. Jadi, kalau mayoritas orang sekitar kita berpikir dengan cara tertentu, otak kita lebih gampang buat percaya sama apa yang mereka pikir. Ini kayak filter otomatis yang bikin kita terus-menerus menguatkan pendapat orang lain. Walaupun mungkin awalnya kita punya ide sendiri yang berbeda. Akibatnya terhadap diri sendiri. Kalau kita terus-terusan percaya sama pikiran orang lain, efeknya bisa serius loh. Secara psikologis, kita bisa kehilangan jati diri, alias identity diffusion. Ini terjadi karena kita nggak pernah kasih ruang buat diri kita sendiri, buat berkembang atau mengasah pemikiran kita yang unik. Kita jadi kayak robot yang cuma ngikutin apa yang orang lain mau. Dan akhirnya kita nggak tahu apa yang sebenarnya kita inginkan atau yakini. Nah, cara buat lepas dari kebiasaan ini adalah dengan mulai berpikir kritis. Ketika kita punya ide atau pendapat, coba tanyain ke diri sendiri. Ini benar-benar apa yang gue pikirin atau cuma karena orang lain mikir gitu? Terus, latih diri kita buat berani ngomong atau ngejalanin apa yang kita percaya, meskipun itu beda dari orang lain. Dan ingat, nggak apa-apa buat punya pandangan yang berbeda. Itu justru menunjukkan kalau kita punya keunikan dan kekuatan dalam berpikir. Jadi, apa gunanya punya pikiran sendiri kalau kita selalu percaya sama pikiran orang lain? Jawabannya, nggak ada gunanya. Pikiran kita adalah salah satu hal yang bikin kita beda dari orang lain. Itu yang bikin kita unik. Kalau kita selalu nurut sama pikiran orang lain, kita cuma ngikutin arus dan kehilangan jati diri kita. Berani berpikir beda itu power. Karena disitulah letak kebebasan kita sebagai individu yang punya kendali penuh atas hidup dan keputusan kita. Coba deh pikir lagi, apa gunanya punya pikiran sendiri kalau kita selalu percaya sama pikiran orang lain? Hidup kita itu milik kita, bukan milik mereka. Kita punya hak buat nentuin apa yang terbaik buat diri kita, bukan buat bikin mereka seneng atau sesuai ekspektasi orang lain. Coba pikirin lagi deh, apa gunanya punya pikiran sendiri kalau kita selalu percaya sama pikiran orang lain? Hidup ini milik kita, bukan milik mereka. Kita punya hak buat nentuin apa yang terbaik buat diri kita, bukan buat bikin mereka seneng atau sesuai ekspektasi orang lain. Kita tuh udah cukup, kita tuh udah hebat, kita tuh punya kekuatan buat mikir sendiri dan buat keputusan yang sesuai dengan hati dan pikiran kita. Jangan terlalu sering dengerin pendapat orang yang gak ngerti apa yang sebenarnya kita rasain. Karena pada akhirnya, yang harus jalani hidup ini ya kita sendiri, bukan mereka. Gak apa-apa kalau pendapat kita beda. Gak semua orang harus setuju sama kita. Dan itu gak bikin kita salah. Justru disitulah kekuatan kita. Kita punya pikiran yang unik, yang bisa bikin kita berdiri di atas kaki sendiri. Jadi mulai sekarang, percaya sama diri kamu. Percaya sama pemikiran kamu. Karena ketika kamu percaya sama pikiran orang lain, kamu cuma ngerelain diri kamu jadi bayangan orang lain. Tapi ketika kamu percaya sama diri kamu sendiri, kamu bisa jadi versi terbaik dari dirimu. Jadi, apa gunanya punya pikiran sendiri? Untuk nentuin jalan hidup kita, bukan jalan hidup orang lain. Terima kasih telah menonton. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe my channel Let's Do It. Kalau kamu setuju, kita harus lebih percaya sama diri sendiri. Bye.